Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Karena kan kita masih pagi. Jadi untuk pertemuan pertama kita ya di kelas 12 untuk kalian semua pelajaran seni budaya. Di mana materi kita perhatikan nanti di layar HP kalian. Ya, di layar HP nanti ada muncul materinya. Jadi kalau misalnya boleh dicatat, kalau misalnya nanti terlalu cepat Ibu menjelaskan, boleh juga kamu Screen. ya screen aja ya. Banyak aja aku matikan. Ya, perhatikan ya. Mau. Ya, tolong suaranya. Mati udah depan aja punya. Kita perhatikan materi kita untuk pelajaran seni budaya untuk kelas 12 ataupun bab pertama, yaitu mengenai tentang apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Di mana mengenai tentang apresiasi kita pernah membahas kamu waktu di kelas 11 ya, mengenai tentang apresiasi. Jadi di kelas 12 kita masih ada membahas mengenai tentang apresiasi. Jadi di kelas 12 ini apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Dan yang pertama ataupun yang A yaitu tentang ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Di mana ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi di sini kamu sudah tahu ataupun sudah pernah mempelajari tentang karya seni rupa 2 dimensi. Ya, yang memiliki banyak ragam dan jenisnya. Berdasarkan bahannya, kita mengenal karya seni rupa kriya. Ini salah satu termasuk jenisnya ya nak, yaitu tentang kriya kulit, kriya logam, kriya kayu, dan sebagainya. Ini termasuk jenis karya seni rupa 2 dimensi. Adapun kategorinya berdasarkan tekniknya, kita mengenal jenis karya seni batik, seni ukir, seni pahat, kriya anyam, dan sebagainya. Ini salah satu ragam ataupun jenis karya seni rupa 2 dimensi. Dan selanjutnya berdasarkan fungsi. Di dalam jenis karya seni rupa tadi, berdasarkan fungsi, kita mengenal karya seni rupa terapan, seni rupa murni, yang membedakan kegunaannya, yaitu praktis dari karya seni rupa tersebut untuk memenuhi kebutuhan fungsi khusus. Kita dapat mengkategorikan karya seni rupa yang memiliki fungsi sosial, ekspresi pendidikan, dan ataupun keagamaan. Nah, di sini ada beberapa fungsi dalam ragam ataupun jenis karya seni. Yang pertama yaitu fungsi sosial. Ada bentuk pertanyaan dari saya. Siapa yang tahu salah satu contoh fungsi sosial dalam sebuah karya seni? Boleh diaktifkan suaranya. Ada yang bisa menjawab? Boleh diaktifkan suaranya. Ada nak? Ada Mardia? Memiliki fungsi sosial. Sosial apa Bu? Kayak mana Bu pertanyaannya? Karya seni rupa memiliki fungsi, yaitu fungsi sosial, ekspresi, pendidikan, dan keagamaan. Siapa yang bisa menjelaskan yaitu fungsi sosial dalam sebuah karya seni? Ini sarana rekreasi Pak. Apa? Kayak perayaan nggak Bu? Perayaan hari apa gitu? Fungsi sosial. Dia berhubungan dengan kemanusiaan. Ya, Kemanusiaan Bu. Ya, dari 12I1 Rani yaitu dalam bentuk kemanusiaan.
Ya, salah satunya seni rupa memiliki fungsi sosial, yaitu tentang kemanusiaan. Misalnya, contohnya kita dalam bentuk penggalangan dana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu orang yang membutuhkan. Itu salah satu fungsi sosial. Ya, terima kasih dari Rani 12I1. Dan selanjutnya ekspresi. Nampak lo, Rep. Ada yang bisa menjawab fungsi sebuah seni dalam bentuk ekspresi? Siapa yang bisa menjawab, diaktifkan saja suaranya. Fungsi penghayatan, Bu, atau mimik muka ekspresinya, Bu. Iya, Dari 12 IIS 3. Ya, ya Sabrina. Ekspresi. Salah satu Fungsi ekspresi, Bu. Dia penghayatan wajah, Bu, atau dari gerakan, dari apa sih bilangnya? gimana Sabrina? Penghayatan wajah, gerak-gerak tubuh gitu, Bu, yang ekspresi, Bu. Ya, yang dalam bentuk ekspresi. Memang iya, ekspresi itu adalah salah satu mimik muka ataupun dari ragam ya jenis wajah kita. Kalau misalnya dalam sebuah seni, apa hubungannya? Ke seni film, Bu. Ya, gimana? Seperti mengamati, Bu. Mengamati. Ada dari kelas yang lain? penjiwaan, Bu. Apa, Bu? Penjiwaan. Karena kita mau nyanyi. Iya, Penjiwaan. Ungkapan atau penjiwaan, Bu. Ungkapan ataupun penjiwaan, ada lagi? Ekspresi. Jadi ekspresi ini adalah salah satunya lebih cenderung dalam bentuk misalnya, yaitu dalam bentuk sebuah karya seni, tari ataupun musik ya, anak ya, teater dan sebagainya. Itu adalah salah satu mewakili dari karakter seseorang. Ya, mewakili dari sebuah karakter, ekspresi. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Dan selanjutnya yaitu pendidikan. Apa fungsi seni dalam sebuah pendidikan? Tambah pengetahuan, Bu. meningkatkan apresiasi di sekolah. Misalnya di sekolahmu gitu, Bu. Terima kasih. Yaitu salah satunya untuk meningkatkan nilai apresiasi karya seni yang ada di sekolah. Ya, itu salah satunya. Dan juga untuk menambah wawasan. Ya, wawasan mengenai tentang seni yang ada di sekolah-sekolah. Dan selanjutnya yaitu keagamaan. Apa hubungannya seni dalam sebuah keagamaan? Dia nggak sama kayak komersil. Upacara adat. Iya, kayak gitu. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Itu adalah salah satu tradisi. Ya, tradisi ataupun upacara adat di mana setiap daerah ataupun setiap suku itu memiliki tradisinya masing-masing. Misalnya upacara kematian pada suku Batak misalnya itu adalah tentang keagamaan ataupun lebih cenderungnya dalam bentuk ritual. Ya, ritual itu salah satu contoh dalam bentuk keagamaan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut yaitu tentang karya seni rupa. Tentang karya seni rupa. Di mana karya seni rupa di sini dibagi dua. Yang pertama seni rupa 2 dimensi. Dan yang kedua yaitu seni rupa 3 dimensi. Di mana ini sudah pernah kita bahas ya Nak ya, dari kelas 10, kelas 11. Tetap ada pembahasannya tentang karya seni rupa. Yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. 3 dimensi dia berbagai arah. Dimensi dia memiliki ukuran apa aja, panjang, lebar. Ya, di mana yang 2 dimensi dan 3 dimensi ini memiliki perbedaan ataupun juga memiliki bermacam-macam contohnya. Ya, kamu mungkin sudah tahu seperti apa yang 2 dimensi dan seperti apa yang 3 dimensi. Selanjutnya yaitu seni rupa 2 dimensi. Kita bahas yang pertama. Di mana seni rupa 2 dimensi ini ada juga pembagiannya, yaitu seni rupa murni. Yang pertama, yang kedua seni rupa terapan. Ya, ini juga salah satu pembahasan yang selalu kita ucapkan ataupun selalu kita bahas di kelas. Di mana seni rupa murni ini ada pembagiannya yaitu seni rupa drawing, relief, seni lukis, seni grafis.
Ya. Ya, jadi drawing salah satu karya seni rupa murni yaitu ada drawing. Apa itu contoh salah satu karya seni rupa murni yang contoh dari karya seni rupa drawing? Gambar, Bu. Apa? Gambar. Gambar, Bu. Gambar. Ya, gambar. Gambar, Bu. Oke, terima kasih ya. Yaitu ataupun ilustrasi ya, Nak ya. Drawing itu salah satu bentuk karya seni yang berbentuk ilustrasi. Ya, di mana ilustrasi di sini ada pembagiannya. Ya, yang salah satu contoh satu aja yang saya kasih ya. Salah satunya adalah ilustrasi dekoratif. Ya, misalnya kita mendekor sebuah ruangan ataupun kamu nak mendekor kelas. Ya, mendekor kelas nanti ada tempelan ataupun karya-karya seni dengan karya kamu sendiri kamu tempelkan di kelas. Itu salah satu karya seni rupa drawing. Dan selanjutnya relief. Apa itu karya seni rupa relief? Kayak cantik Borobudur. Patung. Ya, yaitu salah satunya adalah Kaligrafi. kaligrafi ataupun ada bentuk karya seni. Ada salah satu bentuk karya seni yang di dinding ataupun karya seni yang di dinding tapi dengan teknik dipahat. Ya, mungkin kamu pernah melihat lah ya, ataupun di televisi. Itu adalah salah satu karya seni rupa relief. Ya, karya seninya ada yang bentuk dipahat, ada yang dibentuk dicor. Ya, itu salah satu karya seni rupa relief. Itu salah satu termasuk karya seni rupa murni. Karena dia memiliki fungsi apa? Mengapa dikatakan drawing dan relief seni rupa murni? Karena dapat dilihat satu arah, Bu. Enggak dulu. Apakah karena dia bisa dilihat dalam satu arah? Enggak. Karena dia dua dimensi? Dia hanya sebagai pilihan, Bu. Yang pindah pindah. Yaitu dia lebih mengutamakan fungsi nilai keindahannya. Ya. Dan selanjutnya yaitu seni lukis. Nah, kita tahu seni lukis, kamu kelas 11 pernah melukis karena, nah itu adalah salah satu karya seni rupa murni juga lebih mengutamakan fungsi ataupun nilai keindahannya. Keindahan. Yang terakhir yaitu seni grafis. Apa salah satu contoh seni grafis? Teknik cetak, Bu. Ya, teknik cetak ataupun dalam bentuk ataupun dalam bentuk brosur ataupun logo dan sebagainya. Dan selanjutnya seni rupa terapan. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Bisa dilanjutkan? Bu. Bisa kan? Dan selanjutnya seni rupa terapan. Di mana seni rupa terapan di sini ada dua pembagian. Yang pertama terapan kriya dan yang kedua terapan desain. Apa itu kriya dan desain? Kriya kerajinan, Bu. Oke, terima kasih. Kriya itu adalah salah satu kerajinan, ya. Sedangkan desain adalah Model baju. itu merancang. Ya, merancang ya, Nak ya. Desain itu lebih cenderungnya merancang. Yang selanjutnya kriya. Di sini ada kriya batik, kriya anyaman, dan kriya sungging. Ya, ini adalah salah satu kerajinan. Ya, kerajinan ataupun kreativitas seseorang dalam membuat sebuah kriya ataupun bentuk kerajinan. Ya, batik, kamu tahu, kriya anyaman juga tahu, kriya sungging tahu apa itu? Enggak, Bu. Ada yang tahu apa itu kriya sungging? Bukan suling, kan? Coba Mas Tia, apa itu kriya sungging? Enggak tahu. Yang menyungging, Bu. Ada yang tahu? Buatnya nungging-nungging, Bu. Buatnya nungging ya, Bu. Ini belajar ya, Nak, bukan main-main ya. Wayang, Bu, ya? Belajar, bukan Wayang, Bu. main-main. Seni Seni kriya kulit, Bu. apa tadi, Bu?
Kayak wayang gitu, Bu. Yang menggunakan sama kulit. Kayak wayang Bu contohnya. Kulit Bu, dia Kayak menggunakan wayang, Bu. Oke, itu iya. Terima kasih yang sudah Kayak menjawab ya. wayang, Bu. Jadi salah satunya adalah bentuk Tanaman, Bu. ya, salah satunya adalah bentuk kerajinan dalam bentuk peninggalan ada simbol nilai-nilai Yang keindahannya. warisan kayak gitu Bu. Ya, ataupun disebut apa waktu kelas 11 pernah kita belajar tentang karya seni apa? Kalau dalam bentuk peninggalan sejarah? Sejarah? Artefak. Itu salah satu karya sungging ya. Nah, selanjutnya desain. Di mana desain di sini adalah poster, ilustrasi, logo, dan motif kain. Nah, poster mungkin kamu tahu salah satu. Bentar ya nak ya, ada. Oke Bu. Nah, yang desain itu ada poster, desain poster, ilustrasi, logo, dan motif kain. Tahu poster? Tahu. Ilustrasi? Tahu Bu. Oke, logo? Motif kain? Dan motif kain lebih cenderung ke dalam bentuk batik. Dah, selanjutnya sampai situ ada pertanyaan? Enggak. Dan selanjutnya yaitu adalah simbol dan nilai estetis karya seni rupa dua dimensi. Di mana simbol dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi dijumpai pada objek atau unsur-unsur rupanya. Penataan unsur-unsur rupa seperti warna, garis, bidang, bentuk, gelap terang, dan tekstur. Ya, ataupun ruang dapat menyimbolkan suatu ataupun pada suatu visinya. Dan selanjutnya yaitu nilai estetis. Nilai estetis identik dengan keindahan. Ya, nilai estetis identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa. Nilai estetis karya seni rupa terutama dipengaruhi oleh keharmonisan dan kelarasan penataan unsur-unsur rupanya. Nilai estetis dapat juga bersifat subjektif sesuai selera orang yang melihatnya, pengalaman pribadi, lingkungan, dan budaya di mana seseorang tinggal dapat mengubah nilai-nilai estetis sebuah karya seni rupa. Ya. Dan selanjutnya itu adalah salah satu simbol dan nilai estetis. Yang selanjutnya adalah medium. Medium karya seni rupa dua dimensi. Ya, medium. Medium adalah perwujudan sebuah karya seni rupa saat dipengaruhi medium yang digunakan dalam proses pembuatan karya tersebut. Medium berasal dari kata media yang berarti ya. Gak dengar suara Ibu? Dengar? Dengar Bu, jelas. Dengar kan? Dengar, Bu. Oke, jadi Nggak dengar, suaranya hilang. Bu. nah, berarti itu jaringannya nak ya. Itu bukan kesalahan dari media, tapi itu tentang jaringan itu. Jadi medium berkarya seni rupa dua dimensi. Jadi medium berasal dari kata media yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Itu salah satu dalam bentuk medium. Dan selanjutnya, setiap jenis karya seni rupa, medium ataupun alat bahan dan teknik itu disebut dengan medium yang khas dalam proses perwujudnya. Ya. Dalam berkarya seni rupa dua dimensi, karena kekhasnya ataupun cirinya, inilah ataupun karya seni rupa yang dinamai sesuai dengan bahan ataupun teknik pembuatannya. Ya, kalau misalnya Ibu terlalu cepat, apa aja ya nak ya? Di screen.
Ya, terus selanjutnya yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang D ya, berkarya seni rupa 2 dimensi adalah kegiatan ataupun proses. Berkarya berarti ada apanya kalau berkarya? Ada hasil Hasilnya Bu, hasilnya. Ada hasilnya ataupun cara prosesnya Bakat. ya. Ya, Apa nih, cara Bang? dan proses itu otomatis bakat dari kita sendiri. Jadi berkarya seni Ya, rupa Bu. 2 dimensi. Berkarya seni rupa 2 dimensi ini adalah kegiatan proses. Berarti ada prosesnya. Ketika kamu menciptakan sebuah karya seni 2 dimensi, berarti ada prosesnya. Di mana proses itu berarti kembali ke medium tadi, nak. Ada bahan, ada alat, dan sebagainya. Alat dan bahan tertentu melalui keterampilan teknik berkarya seni rupa untuk menvisualisasi 2 dimensinya. Berarti ada prosesnya dalam sebuah berkarya. Dan selanjutnya, di sini ada beberapa bentuk sajian ataupun sketsa proses berkarya. Tetapi di sini belum tersusun. Ya, belum tersusun dalam bentuk apa ini? Jadi belum tersusun di sini. Nah, jadi bukan salah satu tugas lah ya, salah satu tugas kamu di rumah untuk mempersiapkan diri kamu ataupun dalam bentuk materi yang harus kamu persiapkan untuk minggu depan, itu adalah bagaimana cara ataupun menyusun proses berkarya dari awal sampai akhir. Jadi proses teknik ketika kamu berkarya. Itu salah satunya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ada, Bu. Paham? itu gas paham Bu. Paham? Paham, Bu. Paham. Belum, Bu. Yang mana, nak, yang belum paham? Semua, Bu. Bisa diulang sekali lagi, Bu. Dari awal saya ulangi. Apa, Sabrina? Nah, karena tadi dari awal sudah panjang lebar saya menjelaskan. Jadi kalau kamu di situ main-main, suruh ngulang lagi dari awal, itu berarti kamu dari tadi tidak menyimak saya. Iya Bu, mantra itu Bu. Berarti kamu tidak menyimak saya dari awal. Jadi percuma juga kamu aktif dari awal, tapi tidak menyimak. Bukan berarti saya tidak mau mengulang lagi ya, nak ya, karena kamu dari awal sudah mengikuti saya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Udah habis. Bu. Siapa nyuruh banget? Lanjutlah Bu. Karena materi kita sudah sampai terakhir, makanya saya kasih kamu pertanyaan. Saya akhir. Mardia, ada pertanyaan? Aman, Bu, aman. Enggak ada Bu. Ada? Ada, Mardia, pertanyaan? 5 di sini, Bu. 5, Bu. Badri. 5 mau nanya katanya. Ada, Mardia? Zara, ada siapa lagi di situ? Delima? Noni Bu, Noni. Noni? Apa Bu, seni pertanyaannya? grafis itu kan ada banyak Bu, nggak satu aja gitu Bu. Seni apa, nak? Seni grafis. Seni Ada yang grafis. Ya, Bu. Kan ada kayak seni cetak gitu. segitu. Iya, seni cetak. Tahu apa itu seni cetak? Enggak tahu, Bu. Ya, Makanya ini nanya. kami tanya. Oh. Ya, saya ulangi salah satu seni grafis tadi ya. Ya, seni grafis kan? Ya, Bu. Ya, teknik mencetak. Teknik mencetak itu adalah salah satu cara ataupun contohnya. Misalnya pengecoran dalam bentuk pembuatan jalan. Ya, itu salah satu seni cetak. Itu pengecoran itu adalah salah satu bentuk seni grafis. Ataupun dalam bentuk pembuatan patung, tetapi tidak dipahat ataupun tidak diukir, tetapi dicetak. Ada bentuk cetakannya, itu juga dicor bentuknya. Itu salah satu teknik cetak. Bu, itu cetak apa Bu? Kan ada cetak datar, tinggi gitu Bu. Itu termasuk cetak apa gitu? Tergantung dari bahan yang digunakan. Ada cetak logam,
Kalau misalnya senjata tradisional, misalnya keris, itu berarti cetak logam namanya. Kalau dia dalam bentuk aspal pembuatan jalan, berarti itu adalah pengecoran, cetak pengecoran. Ya, kalau masalah tentang bidang bentuk ada tinggi misalnya, rendah, itu dari kualitas bidang yang dibuat. Kalau stensil itu, Bu? Ya, Cetak stensil itu, Bu? cetak stensil Ya, Bu. itu apakah termasuk dalam seni grafis atau relief? Grafis, Bu. Grafis, Bu. Masih tentang cetak, Bu. Masih tentang cetak. Ya, Bu. Iya, Bu, cetak stensil. Cetak stensil. Ada yang bisa menjawab? Apalagi salah satu cetak seni grafis dalam bentuk cetak stensil. Enggak ada, Bu. Stainless, Bu. Hah? Stensil. Stainless itu beda lagi, Wak. Kalian ini. Ya Fadli, namanya nggak tahu tahu cetak ya. apa Nggak tadi? kayak aku. Stensil, Bu. Cetak stensil. Kan Cetak yang Ibu stensil? tadi bilang cetak apa namanya? Stainless. Stensil. Cetak stensil, Bu. Ya, Rani tahu apa itu cetak stensil? Enggak, Bu. Enggak pernah dengar juga. Nggak pernah dengar? Fadli? Enggak pernah, Bu. Apa sama kameranya ini? Apa Fadli? Pernah dengar juga, Bu? Hah, nggak pernah dengar juga? Iya, Bu. Sablon ya, Bu, ya? Apa? Bu. Apa? Sablon, Bu. Sablon. Dan plat kendaraan, Bu. Kendaraan, sablon, plat kendaraan, atau apa satu lagi? Siapa yang jawab? Meti? Iya, Meti yang jawab. Kendaraan di sablon. Kayaknya ada sablon. Bukan sablon, dia airbrush. Sablon gitu, Bu. Sablon baju. Ya udah dapat kok jawabannya. Apa? Berbentuk sablon. Berbentuk sablon. Sablon baju. Sablon baju. Astagfirullah. Sablon baju gitu mungkin ya. Dan di sini kan ada tadi pertanyaannya, yaitu salah satunya Enggak cetak cetak koligrafi stainless, ya, yang sablon styling, itu. ya, Bu, Styling. belum, Bu. ya, Stella, yang juga yang bisa jawab. Dan seni rupa murni dan desain di sini ada persamaannya. Berarti dia desain ini salah satu juga karya seni rupa dalam bentuk 2 dimensi. Poster 2 atau 3 dimensi? Dua. 2. Relief? Relief? 2 atau 3? Wah. Relief 2. 2 juga. Bukan 3 ya, Nak ya. Seni lukis 2, grafis juga 2, logo 2, motif kain juga 2, ilustrasi juga 2. Jadi tadi pertanyaannya yaitu adalah teknik cetak Cetak apa sih? Stensil. stensil. Yaitu adalah karya seni rupa. Bagaimana? Ibu, tadi kan katanya stensil itu kan sablon. Kalau yang sablon itu apa enggak koligrafi, Bu? Sablon kaligrafi. Kolek. Oh, kaligrafi. Sablon itu banyak bentuknya. Nah, kalau misalnya dia dalam bahan kain itu disebut dengan sablon. Kalau misalnya di dalam bentuk kancing baju ataupun misalnya mainan baju atau jilbab lah ya, itu dalam bentuk 2 dimensi juga, apakah bisa itu dikatakan sablon? Dia tidak bisa dikatakan sablon. Jadi dalam bentuk gambarnya saja ataupun seginya dia juga termasuk 2 dimensi. Ya, dan juga misalnya sablon. Sablon itu misalnya dalam bentuk penempelan karyanya ataupun gambarnya yang kita tempelkan di baju, itu disebut dengan sablon. Ya, itu salah satunya. Dan terus misalnya logo. Logo ini biasanya kita jumpai di mana? Di komputer. Di apa? Di luar Bu. Di tas jajan, Bu. Di baju, Bu. Nah, logo juga kita jumpai. Nah, logo juga kita jumpai di baju.
Jadi apa perbedaan logo dengan sablon? Dia juga sama-sama memiliki dua dimensi. Gambar, Bu. Nah, dia Kayak nama juga toko. Yang dirancang, Bu. Kalau sablon yang sudah dirancang baru ditancap. Ya, oke. Jadi logo sama sablon itu sama-sama karya seni rupa dua dimensi, tetapi dari teknik pembuatannya itu berbeda dan juga tujuan dari gambar ataupun bentuknya juga berbeda. Kalau misalnya dia sablon, jadi misal kita dalam bentuk nama ataupun dalam bentuk bebas. Kalau misalnya logo itu ada bentuk lambangnya, ada fungsinya, ada nilainya. Jadi itulah perbedaannya. Dia juga dikatakan dalam bentuk karya seni rupa dua dimensi. Desain juga, termasuk desain juga. Sama dengan pertanyaannya dari seni grafis tadi, dari teknik tadi itu. Dia sama-sama karya seni rupa dua dimensi. Sama-sama relief, sama-sama lukis, sama-sama grafis, sama-sama drawing. Tetapi dari teknik gambarnya saja yang berbeda. Nah, nggak ada lagi pertanyaan kan? Enggak, Bu. Nggak ada. Ini lagi ada pertanyaan? Bu. Nggak ada. Bu, tutup. Nah, untuk minggu depan masih materi yang sama yang tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa tahap proses ketika berkarya seni. Jadi bagaimana proses yang dari awal sampai terakhir? Apakah kamu mempersiapkan bahan ataupun mediumnya ataupun alatnya? Ya. Jadi itu tugas untuk minggu depan. Jadi dipersiapkan untuk minggu depan. Jadi itu yang saya ambil karena kamu Mia 2 kelas, IIS 3 kelas, yang paling cepat. Jadi 10 orang yang tercepat dari kelasnya itu yang saya ambil. Waktu saya kasih Ngapain tadi, Bu? Lupa, Bu. waktu saya kasih 10 menit. Ya, 10 menit waktu saya kasih. Jadi yang lewat dari 10 menit berarti tidak saya terima. Ada pertanyaan? Ibu, apa tugasnya, Bu? Bagaimana, Bu? Nah, tugasnya kan tadi kan Bu sampaikan. Terakhir tadi kan yaitu berkarya seni rupa. Jadi ketika kamu berkarya, apa saja hal yang kamu persiapkan ketika kamu berkarya? Apakah mempersiapkan bahan atau medium, alat dan sebagainya? Itu yang kamu cari materi untuk minggu depan. Jadi tugasnya itu minggu depan itu saya kasih waktu 10 menit. Setiap kelas 10 orang tercepat yang saya ambil. Berarti kalau kamu misalnya Sinande nomor 11-nya berarti tidak saya terima, saya tolak. Itu minggu depan apa sekarang mana, Bu? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Ya. Waktunya 10 menit sebelum masuk ke materi selanjutnya. Ngirim ke WA bagaimana, Bu? Ya, langsung kirim ke WA pribadi Ibu, bukan di grup, ya. Jangan lupa buat nama dan nomor ujiannya, nomor absennya di atas jawaban yang kamu kirimkan. Oke? Bagaimana, Bu? Ibu, besok Ya. sekolah apa? Bagaimana? Bilang lagi, Bu, yang tadi. Nah, kalau masalah untuk besok hari Kamis ya, itu tunggu aja informasinya dari WA. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dipersilahkan untuk Jangan keluar. like, subscribe, pin komen. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi sampai di sini ya pembahasan kita dan pertemuan kita. Selamat siang untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.